misalkan Ibu Megawati akan berkoalisi, itu pasti akan berpengaruh pada elektabilitas yang didukung oleh PDIP. Jadi memang harus berhati-hati. Apalagi kalau kita lihat dari sini juga, elektabilitas Andika Perkasa Hendy capai 64% dalam survei kepada 1.100 responden. Jangan-jangan ada udang di balik rempeyek juga. Pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto pasti akan menguntungkan calon kepala daerah yang akan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Ini ada pemberitaan yang cukup mengejutkan ya dari detik.com. Sekjen Gerindra sebut pertemuan Prabowo Megawati perkuat posisi Ahmad Lutfi. Nah, bagaimana bisa itu pertemuan Pak Prabowo dan Megawati untuk memperkuat posisi Ahmad Lutfi? Padahal juga dari PDIP sendiri sudah mendeklarasikan kadernya sendiri untuk maju pada Pilkada Jawa Tengah. Kita ketahui Ahmad Lutfi di sini kan melawan mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Nah, bagaimana mungkin pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo untuk memperkuat posisi Ahmad Lutfi? Nah, apakah pertemuan Pak Prabowo dan Megawati itu termasuk jebakan Batman? Ya, setidaknya untuk memperkuat koalisi. Kalau misalkan PDIP bergabung dengan koalisi Pak Prabowo Subianto, ya bisa dipastikan Ahmad Lutfi akan kuat di Jawa Tengah. Karena Ibu Megawati yang digadang-gadang akan berada di luar pemerintahan atau berada di oposisi tiba-tiba menjadi koalisi dari Pak Prabowo Gibran. Kalau misalkan itu yang terjadi, pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati untuk membahas koalisi, nah sudah dipastikan yaitu pertemuan antara kedua tokoh tersebut bisa menguatkan posisi Ahmad Lutfi. Tetapi kalau misalkan pertemuan itu hanya silaturahmi semata dan membahas tentang negara dan bangsa dan tetap pada komitmennya menjadi oposisi, menurut saya juga pertemuan tersebut akan menguatkan Andika Perkasa pada Pilkada Jawa Tengah. Ya memang ini harus diwaspadai. Terlebih dari hasil survei Poltreking, ini juga cukup mengejutkan, yaitu 51% publik yang puas kinerja Ganjar pilih Lutfi, 32,2% ke Andika. Nah, ini juga menjadi cambukan ya pada Pilkada Jawa Tengah. Bagaimana bisa itu mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dari PDIP dan Ganjar Pranowo juga dari PDIP, tetapi yang puas terhadap kinerja Ganjar Pranowo itu justru memilih Ahmad Lutfi. Ini juga sungguh wow sekali karena Ahmad Lutfi diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Ini juga cukup mengejutkan sekali, tetapi memang hasil surveinya seperti itu. Jadi memang harus menjadi atensi khusus ya. Kenapa bisa yang puas terhadap kinerja Ganjar Pranowo justru memilih Ahmad Lutfi? Apalagi ditambah dengan ini misalnya, bahkan juga termasuk menggiring opini ya, pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto itu untuk membicarakan koalisi. Nah, dari detik.com, Sekjen PDIP Gerindra Ahmad Muzani menilai jika pertemuan Prabowo Megawati terjadi bisa memperkuat posisi calon gubernur Jawa Tengah. Ahmad Lutfi, dia pun optimistis Ahmad Lutfi menang di Pilkada Jateng. Nah, pertanyaannya kenapa dari Sekjen Gerindra ini tidak mengatakan misalnya untuk memperkuat posisi dari Ridwan Kamil dan Suswono misalnya, untuk memperkuat Ibu Khofifah dan juga Emil Dardak misalnya, tetapi kenapa hanya untuk memperkuat Ahmad Lutfi? Ini juga menjadi tanda tanya ya. Kami merasa calon gubernur yang diusung koalisi kami yakni Ahmad Lutfi Takyasin bisa memenangkan dalam Pilkada Gubernur Jawa Tengah yang akan datang, kata Muzani usai acara konsolidasi dan pemantapan persiapan Pilkada di Tegal, Jawa Tengah. Menurutnya, optimisme tersebut terbangun karena Ahmad Lutfi dinilai merakyat dan sesuai dengan pilihan masyarakat Jawa Tengah. Karena inilah calon gubernur dalam pandangan kami yang bisa meyakinkan rakyat dan hati masyarakat Jawa Tengah. Dan Pak Lutfi adalah orang yang sangat humble dengan pendekatan yang merakyat dan pendekatan-pendekatan yang bisa diterima oleh masyarakat Jawa Tengah. Menurutnya saat ini survei Ahmad Lutfi di Jawa Tengah cenderung bagus sehingga dia yakin Ahmad Lutfi bisa menang di Jawa Tengah. Dan dari sini saya juga penasaran kira-kira hasil survei elektabilitasnya itu seperti apa ya. Survei elektabilitas Pilgub Jateng 2024 Andika Perkasa Hendy ungguli Lutfi Takyasin di bidang ini. Wah, saya juga
juga penasaran. Berikut ini 4 hasil survei elektabilitas pemilihan gubernur Jawa Tengah. Siapa yang menang, siapa yang paling unggul. Dari sini survei Poltreking Indonesia. Nah, sementara pasangan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi sebesar 31%, Ahmad Lutfi 52%. Dari survei Kanigoro Network, yaitu Ahmad Lutfi dan Tak Yasin unggul dengan elektabilitas 45%, sementara Andika 37,7%. Nah, ini juga saling kejar-kejaran loh. Jadi selisihnya sangat sedikit sekali. Dari survei Kata Data, dalam hasil survei ini elektabilitas Ahmad Lutfi dan Tak Yasin mengungguli paslon Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, yaitu Ahmad Lutfi mendapatkan 34%, Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi 28%, sedangkan 37% tidak tawa. Artinya 37% itu juga sangat lumayan sekali ya. Nah, jadi Ibu Megawati itu sangat berhati-hati ya akan ada pertemuan dengan Pak Prabowo Subianto. Apalagi ditambah berita dari sini, misalnya Sekjen Gerindra sebut pertemuan Pak Prabowo Megawati perkuat posisi Ahmad Lutfi. Ya memang kalau kita lihat dari hasil survei elektabilitas itu sangat tidak seragam. Bahkan ada hasil survei yang menyebut elektabilitas Jenderal Andika Perkasa itu di angka 64%. Dan bahkan juga ada hasil survei yang menyebut Ahmad Lutfi dan Tak Yasin itu unggul di atas Andika Perkasa. Itu juga selisihnya sangat tipis sekali. Jadi ini memang menjadi atensi dari Koalisi Indonesia Plus ya. Makanya pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu terlaksana. Kemungkinan juga akan berpengaruh kemungkinan pada hasil elektabilitas pada pilkada yang didukung oleh Koalisi Indonesia Plus. Jadi menurut saya apa yang dilakukan Ibu Megawati juga sangat berhati-hati sekali ya akan adanya pertemuan Ibu Megawati dan Pak Prabowo ini. Jangan-jangan akan ada penggiringan opini lah. Misalkan Ibu Megawati akan berkoalisi, itu pasti akan berpengaruh pada elektabilitas yang didukung oleh PDIP setidaknya pada pilkada serentak besok. Itu juga bisa saja terjadi. Jadi memang harus berhati-hati. Apalagi kalau kita lihat dari sini juga elektabilitas Andika Perkasa Hendi capai 64% dalam survei kepada 1.100 responden. Jadi ini juga jangan-jangan ada udang di balik rempeyek juga. Pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto pasti akan menguntungkan calon kepala daerah yang akan didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus ya. Nah, sejumlah lembaga survei telah merilis hasil survei terkait Pilgub Jawa Tengah. Salah satunya Lembaga Kajian Pemilu Indonesia LKPI. Dalam survei yang dilakukan pada 27 Agustus 3 September, pasangan calon gubernur wakil gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi menduduki peringkat teratas dengan elektabilitas 53,7% secara top of mind dalam simulasi pertanyaan spontanitas terhadap 1.100 responden. Sementara itu, pasangan calon gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Tak Yasin dipilih sebanyak 30,9% dan 15% responden sisanya tidak menjawab atau memberikan pilihan. Wah, ini juga sangat besar sekali loh. Ada 15,4% responden yang tidak menjawab. Nah, misalkan Andika Perkasa bisa menggait suara yang 15% ini sudah dipastikan ya bisa satu putaran saja ya. Tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.